Siapakah dua orang ini yang Allah sebutkan dalam kisah Sahibul Jannatain ini, pemilik dua kebun ini? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan mereka berdua adalah sahabat dari Bani Israel, yang satu kafir, yang satu tidak. Dan banyak pendapat yang ada yang mengatakan dua orang ini adalah dua orang yang kakak beradik. Kemudian ayah mereka meninggal dunia, kemudian ayah mereka memberikan harta warisan kepada mereka berdua. Yang satu dia infakkan di jalan Allah, yang satu dia dia kembangkan sampai dia menjadi orang paling kaya ketika itu. Tetapi ini semua tidak ada dalilnya. Yang jelas Allah tidak pernah menyebutkan siapa nama dua orang ini, kebunnya di mana, lokasinya di mana. Ada perkataan para ahli tafsir, tapi semuanya tidak ada dalil secara musnad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah pendapat-pendapat dari sebagian salaf, bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Namun kalau secara dalil maka tidak ada, ya. Tapi ini intinya kisah dua orang. Kemudian para ulama juga khilaf, apakah kisah dua orang ini adalah kisah yang Allah hanya sebagai perumpamaan? Artinya hanyalah sekedar perumpamaan, coba renungkan misalnya dua orang ini, tapi tidak terjadi dengan sungguhnya. Ataukah ini benar-benar pernah terjadi? Jumhur ulama mengatakan ini kisah pernah terjadi. Meskipun kita tidak tahu siapa dua hakikat orang ini, kebunnya di mana, lokasinya di mana, tapi ini kisah pernah terjadi. Tentang dua orang, satu diuji dengan kekayaan, satu diuji dengan kemiskinan. Ya. Maka Allah sebutkan tentang yang kaya, وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ. Berilah perumpamaan kepada mereka orang kafir Quraisy agar mereka bisa merenungkan, ya, tentang dua orang lelaki yang salah satunya kami jadikan bagi dia jannataini, yaitu dua kebun min a'nab, dua kebun anggur. Wa hafafnahuma bin nakhl, kemudian dua kebun anggur tersebut kami lingkari dengan atau kami liputi dengan pohon-pohon korma. Jadi indah. Jadi dia memiliki kebun bukan cuma kebun saja, tapi disertai dengan keindahan. Ya, disertai dengan keindahan. Kebun anggur di tengah-tengah, di pinggirannya kebun korma. Ya, kita tahu zaman dahulu kalau orang punya kebun orang kaya. Sampai sekarang aja juga yang punya kebun kalau kebunnya luas ya, kaya raya ya. Tapi intinya ini orang kaya ya. Kemudian waja'alna bainahuma zar'a, di antara dua kebun tersebut ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ada ladang, ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, biji-bijian. Ini dua lelaki tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dua kebun tadi. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Allah jelaskan bagaimana kebun lelaki yang kafir ini. Kiltal jannatain, kedua kebun tersebut atat ukulaha, ya, selalu menghasilkan buahnya. Itu kebun subur banget, selalu panen, ya. Walam tadhlim minhu syai'a, dan tidak berbuat zalim sedikit pun. Maksudnya di sini tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada masa di mana tidak panen, kemudian atau buahnya sedikit. Ini kebun subur melulu, hasilnya selalu maksimal. Sepanjang tahun selalu maksimal. Ya. Jadi Allah benar-benar mengatakan ini kebun ini tidak ada kezaliman sama sekali, artinya Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada lelaki ini. Sebagai sindiran kepada sang lelaki, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kau kenikmatan tanpa dikurangi sama sekali, sementara engkau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keindahan kebun tersebut kata Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kebun-kebun tersebut. Indahlah. Kita bayangkan kebun ini, kebun anggur, pinggirannya korma, di tengah-tengahnya ada zara, kemudian ada sungai mengalir di sela-selanya. Ada sungai mengalir di sela-selanya. Sehingga lengkaplah keindahan kebun tersebut. Dari sisi keindahan dipandang dengan begitu indah, dari sisi kesuburan kebun tersebut sangat subur. Apalagi Allah mengatakan wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami alirkan di sela-sela kebun tersebut ada sungai. Saya rasa ini pemandangan yang diinginkan oleh setiap orang sampai zaman sekarang. Ya, betapa banyak orang-orang pergi dari kota-kota yang jauh, pergi ke puncak Bogor misalnya, dari luar negeri datang untuk melihat natural. Ya, apalagi kalau ada keindahan disertai dengan natural, kemudian ada sungai mengalir, ada mata air yang keluar, indah sekali. Ini dimiliki oleh orang ini, ya, memiliki kebun yang subur disertai dengan keindahan. Kemudian bukan cuma itu saja, kata Allah, wa kana lahu samarun. Dan bahkan orang ini tersebut juga punya samar. Samar ini
Ada khilaf di kalangan para ulama. Samar apakah dia jamak dari samrah? Samrah artinya buah. Sehingga samar adalah dia memiliki buah-buahan selain anggur dan korma maksudnya. Atau samar maksudnya jamak dari simar. Simar maksudnya harta benda selain buah-buahan. Selain anggur, selain korma, selain, dan pendapat kedua dipilih oleh banyak ulama. Wa kana lahu samarun, jamak daripada simar yaitu dan dia punya kekayaan yang besar. Jadi bukan cuma anggur dan korma, dia punya emas dan dia punya perak. Jadi orang ini sangat kaya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Maka dia ajak teman yang miskin ini, dia ajak masuk ke kebunnya. Kemudian dia ngobrol sama temannya. Dia ingin menunjukkan nih hasil jerih payahku selama ini, lihatlah kebunku begitu indah. Ya. Lihat hartaku, ada disebutkan oleh para ulama dia punya emas, dia punya perak, dia punya budak-budak, dia punya pembantu-pembantu, dia punya onta, dia punya hewan-hewan. Karena samar jamak daripada simar itu mencakup kekayaan yang banyak, ya, berlimpah ruah. Ini orang-orang kaya, ya, kaya. Cuma dia sangat disebutkan tentang kebunnya yang menarik ini, karena kebunnya bukan Allah tidak mengatakan kebun anggur doang atau kebun korma doang, tapi Allah sebutkan kebun ini menarik dari sisi bentuknya. Kebun anggur dikelilingi oleh korma, di tengah-tengahnya ada zara, ya, ada tumbuhan yang lain, kemudian di sela-selanya ada sungai. Jadi indah kebun ini. Selain itu dia punya harta benda yang lain pula. Wa kana lahu samarun. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada kawannya yang miskin, wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengan kawannya tersebut. Dia ngejek dan dia sombong, dan inilah namanya kekayaan, sangat mudah buat orang sombong. Ya. Kita enggak usah bicara kekayaan yang banyak-banyak, kekayaan sedikit saja orang bisa bikin sombong, orang bisa sombong dengan bajunya, orang bisa sombong dengan HP-nya, orang bisa sombong dengan kekayaannya, mobilnya bisa jadi angkuh, merasa tinggi. Kalau beli mobil baru dia merasa dirinya sudah naik pangkat, seakan-akan sudah tinggi. Kalau beli tas baru, apalagi ibu-ibu merasa sudah naik pangkat kalau sudah punya tas baru, mereknya merek terkenal padahal KW, ya. Tapi dia sudah merasa naik pangkat, ya. Apalagi ini punya harta, punya kebun. Zaman dahulu mungkin kebun suatu yang sangat berharga, apalagi seperti di zaman Nabi SAW. Orang kalau punya kebun korma orang kaya. Orang kalau punya kebun korma orang kaya zaman dahulu, ya. Saya bilang sampai sekarang orang punya kebun juga, yang punya kebun sawit kaya raya. Yang punya kebun-kebun, ya, komoditi yang bagus, ya, sampai sekarang. Ya. Maka dia sombong. Dan dia menyombongkan dirinya di hadapan temannya yang miskin tadi. Dia datang bawa temannya bukan untuk dia bagi-bagi anggurnya, bukan untuk dia bagi-bagi hartanya, untuk dia pamerkan. Wa huwa yuhawiruhu, dia ngomong sama temannya tersebut, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada engkau. Ya jelas temannya miskin. Wa azzu nafara, dan aku lebih banyak pengikutku, anak buahku banyak, budak-budakku, pekerjaku, kebun yang luas, budak-budakku, wa azzu nafara, dan aku pengikutku banyak. Ini isyarat, ini perumpamaan Rasulullah disuruh bacakan kepada orang Quraisy. Orang seperti orang Quraisy, sombong, ya. Abu Jahal sombong. Abu Jahal ketika mendengar Nabi baca firman Allah, alaiha tis'ata asyar, bahwasanya di neraka ada 19 malaikat penjaga, kata dia gampang. Kita satu, saya lawan 10, yang lain lawan satu-satu. 19 cuma 19 kita lawan, gampang, kita punya pengikut banyak. Ya. Abu Jahal sombong dengan banyak pengikutnya. Ya. Sebagaimana orang Quraisy. Sama orang ini juga. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada engkau, hai kawanku. Wa azzu nafara, dan aku lebih banyak pengikutku. Seharusnya dia sebagai orang yang baik, harusnya dia bagilah kepada saudaranya tersebut, kawannya apalagi, ya. Tapi dia malah ngejek kawannya tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka dia pun masuk ke dalam kebunnya tersebut, tamannya tersebut, wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia berbuat zalim kepada dirinya, yaitu dia berbuat kekufuran. Dia berbuat kesyirikan. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata, menurutku kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. An tabida hadhihi abada, tidak akan binasa, tidak akan hancur kebun ini selama-lamanya. Dia berdasarkan pengalaman pribadinya bertahun-tahun ngurus kebun, selalu karena Allah mengatakan walam tazlim minhu syai'a. Kebunnya tidak pernah kurang. Tidak pernah buahnya kecil, tidak pernah hasilnya sedikit, tidak pernah tidak panen, selalu panen dan hasilnya selalu maksimal. Sehingga dia mengatakan kebun tidak akan rusak. Sudah pengalaman bertahun-tahun kok, kebun tidak akan rusak.
Tetapi yang perhatikan sini Allah mengatakan wa huwa zalimun li nafsihi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri? Dengan ucapan ma qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dengan ucapan menurutku kebunku tidak akan rusak selama-lamanya, dia telah menzalimi dirinya, dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah angkuh, dia telah banyak hal yang buat dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri. Pertama Dan ini perkataan berikutnya, saya lanjutkan dulu ya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, dan menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Wala irudittu ila rabbi, kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Maka aku akan pasti mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia telah berbuat zalim kepada dirinya dengan 3 pernyataannya. Pertama dia mengatakan kebun ini tidak akan rusak selama-lamanya. Yang kedua, tidak akan ada tegak hari kiamat. Yang ketiga, kalaupun ada hari kiamat dan saya kembali kepada Tuhanku, maka saya akan mendapatkan kenikmatan lebih daripada kebun-kebun ini. Ini disebutkan dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Tapi yang pertama, dia mengatakan qala ma adhunnu an tabida hadhi abadat. Kebun ini tidak akan pernah rusak. Artinya dia merasa dia sampai mati kebun ini akan terus menyertainya. Kebun ini akan terus berbuah terus dan dia akan terus kaya raya sampai dia meninggal. Abadan maksudnya sampai dia mati, dia akan kaya terus. Kemudian dia mengatakan seakan-akan bahwasanya dia sudah bisa pastikan hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua dia mengatakan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Menurutku hari kiamat tidak akan tegak. Ini juga kekufuran. Dia meragukan tentang adanya hari kiamat. Bahkan kemudian perkataan yang mengerikan, dia seperti mengejek orang miskin tersebut. Dia mengatakan, kalaupun saya kembali kepada Allah, kepada Rabbku, aku akan masuk surga. Ya, dia mengkiaskan tentang kondisi dunia dengan kondisi akhirat. Kalaupun ada akhirat, saya di dunia kaya, sama nanti di akhirat juga kaya. Ya, dia merasa bahwasanya kondisi dunia sebagai barometer tentang kondisi di akhirat. Inilah kesalahan yang fatal. Ya, di akhirat tidak mesti dibangun di atas kondisi ekonomi di dunia. Kita tahu orang Islam meyakini bahwasanya harta tidak menunjukkan sesuatu. Bisa jadi orang kaya, orang kafir diberi kekayaan, bisa jadi diberi kemiskinan. Hanyalah yang menjadi barometer adalah ketakwaan. Ya, betapa banyak orang yang kaya raya di dunia, di akhirat menjadi hina dina. Allah berkata, khafidhatun rafi'ah. Allah merendahkan dan Allah mengangkat. Artinya ada orang yang di dunia, mereka tinggi, pada hari kiamat Allah rendahkan. Dan ada orang di dunia, mereka rendah, pada hari kiamat Allah tinggikan. Yang jadi barometer bukan harta. Jadi barometer adalah ketakwaan. Orang ini menyangka, dia punya logika. Kalau di dunia Tuhan sudah memuliakan saya, di akhirat saya juga akan dimuliakan. Akan dimuliakan. Ya, sehingga dia mengatakan wala irruditu ila rabbi, kalau saya dikembalikan kepada Allah, ya, maka la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku akan mendapati yang lebih indah lagi dari kebunku di dunia ini. Ini 3 perkataan yang Allah katakan wa huwa zalimun li nafsihi. Dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Kenapa dikatakan dia berbuat zalim kepada dirinya? Para ulama menyebutkan karena dengan perkataan tersebut berarti dia ragu tentang hari kebangkitan, dan ragu terhadap hari kebangkitan merupakan kekufuran, dan orang kafir akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ketika dia mengatakan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, menurutku hari kiamat tidak akan tegak, ragu tentang adanya hari kiamat, ya. Ini membuat dia terjerumus dalam kekufuran dan dia akan masuk neraka kalau dia tidak bertobat kepada Allah selama-lamanya. Berarti dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Dengan mencelakakan dirinya di hari akhirat berarti dia zalim kepada dirinya. Jadi semua orang yang melakukan maksiat disebut dia zalim kepada dirinya. Kenapa zalim? Di antaranya karena dia telah membuat dirinya bisa terpapar kepada neraka jahanam. Ya. Kemudian juga kenapa dibuat dia zalim kepada dirinya? Dengan berbuat omongan tadi, wa ma adhunnu an tabida hadhihi abada, kebun ini tidak akan hilang. Ternyata menjadikan Allah memusnahkan kebun tersebut. Berarti dia berbuat zalim kepada dirinya. Nikmat yang Allah berikan kepada dia Allah cabut. Nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kenikmatan kebun yang indah bertahun-tahun dengan harta yang berlimpah ruah bertahun-tahun Allah hancurkan seketika. Berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Dan yang ketiga, kenapa dikatakan dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, bukan malah dia sombong, ya, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.